Selamat sore dan selamat datang di video kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mata rantai pasok atau supply chain management dan logistik. Nah, di sini kami memiliki tim yaitu saya sendiri sebagai Lambertus Alfa Jua, saya sendiri, terus Korea Arwe Rehata dan Stephanie Nevina Otavia. Mereka tidak hadir pada hari ini dan Rizky Vincent pada hari ini hadir. Kita lanjut ke pengertiannya. Pengertian dari supply chain atau rantai pasok adalah serangkaian proses bisnis yang membuka beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambah bahan baku atau produk dan mendistribusikannya ke konsumen. Perlu dilihat bahwa tujuan utama rantai pasok dalam hal ini adalah dalam hal peningkatan nilai tambah, sehingga setiap aktor dalam jaringan rantai pasok akan memberikan sumbangsi berupa input atau proses spesifik yang dapat meningkatkan nilai suatu produk. Rantai pasok secara luas tidak hanya dalam hal peningkatan nilai tambah, tetapi juga untuk memenuhi permintaan konsumen, peningkatan daya saing, peningkatan keuntungan, dan membangun relasi yang baik antar aktor dalam rantai pasok. Sehingga tidak benar jika rantai pasok hanya mementingkan pabrik atau proses produksi saja, tetapi terdapat komponen lain yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan aktor lain di sepanjang rantai pasok. Secara lebih khusus, Copa dan MIT pada 2013 mendefinisikan rantai pasok tidak hanya terbatas pada pabrik dan pemasok saja, tetapi juga perlu melihat kondisi distributor, pengundangan, realitas, bahkan perlu melihat kebutuhan konsumen. Tentu, konsep ini mengatakan kita kepada ruang lingkup pembahasan rantai pasok untuk memudahkan kita. Ruang lingkup rantai pasok dapat dirujuk dari Balau pada 2007 yang mendefinisikan ruang lingkup rantai pasok disusul atas aspek antara berikut: logistik, strategic planning, information, teknologi, dan marketing and financial. Tujuan utama dari SCM adalah untuk mengoptimalkan aliran barang dan informasi dari pemasok hingga konsumen akhir. Hal ini melibatkan perencanaan, pengolahan, dan pengawasan seluruh proses produksi dan distribusi agar dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien, tepat waktu, dengan biaya yang minimal. Dengan mengolah rantai pasokan secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasionalnya, mengurangi biaya, meningkatkan kuasa pelanggan, biaya meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan keunggulan kompetitif. Tidak ini yang nomor tiga. Yang ketiga, masalah yang sering dihadapi. Komplektasi rantai pasokan sama dengan rantai pasokan seringkali melibatkan banyak pihak dan proses yang kompleks, termasuk pemasok, produsen, distributor, dan retail. Koordinasi antara semua pihak ini bisa menjadi tantangan, terutama jika ada perubahan dalam permintaan dan pasokan. Yang B, variabilitas permintaan. Fluktuasi dalam permintaan produk dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, yang dapat mengakibatkan penurunan stok atau kekurangan barang. Yang C, manajemen persediaan yang tidak efisien. Kesulitan dalam mengolah persediaan dengan tepat dapat mengakibatkan biaya penyimpanan yang tinggi, resiko ketersediaan barang yang rendah, atau penurunan nilai persediaan. Yang ketiga, keterbatasan informasi. Ketidakmampuan untuk mengakses dan menganalisis informasi secara tepat dan akurat tentang permintaan, persediaan, atau kondisi pasar dapat menghambat kemampuan rantai pasokan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan.
Yang E, risiko pasokan. Gangguan dalam pasokan seperti bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah, atau masalah dengan pemasok dapat mengganggu kelancaran operasi rantai pasokan. Yang ke F, ketidakpastian biaya. Fluktuasi dalam biaya produksi, transportasi, atau komponen lainnya dapat menyulitkan perencanaan biaya dan membuat proyeksi keuntungan menjadi tidak stabil. Yang ke G, perubahan teknologi. Berkembang teknologi baru dapat mengaruhi cara-cara tradisional dalam mengelola rantai pasokan, memerlukan investasi baru dan mengubah dinamika persaingan di industri. Yang ke H, kualitas dan keamanan produk. Memastikan kualitas dan keamanan produk selama seluruh rantai pasokan dapat menjadi masalah, terutama dalam industri makanan, farmasi, atau produk-produk dengan standar keamanan yang tinggi. Yang I, kompleksasi regulasi. Perubahan dalam regulasi perdagangan, lingkungan, atau keamanan dapat mengaruhi operasi rantai pasokan dan memerlukan adaptasi yang cepat. Yang J, pengelolaan risiko. Identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko-risiko yang terkait dengan rantai pasokan, seperti risiko keuangan, operasional, atau reputasi, merupakan tantangan penting dalam supply chain management. Prinsip SMC. A. Integrasi rantai pasokan. Prinsip ini menekankan pentingnya integrasi dan kerjasama antara berbagai bagian dalam rantai pasokan, termasuk pasok, produsen, distributor, dan retailer. Integrasi yang baik memungkinkan informasi dan barang untuk mengalir dengan lancar melalui rantai pasokan. B. Visibilitas. Rantai pasokan. Prinsip ini menekankan pentingnya memiliki visibilitas yang baik terhadap seluruh rantai pasokan. Dengan visibilitas yang baik, perusahaan dapat melacak dan memahami aliran barang dan informasi dari hulu ke hilir, yang memungkinkan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. C. Responsif terhadap permintaan. Prinsip ini menekankan pentingnya responsif terhadap perubahan dalam permintaan pasar. Hal ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan produksi dan distribusi sesuai dengan permintaan yang berubah-ubah. C. Kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan. Prinsip ini menekankan pentingnya kolaborasi yang erat dengan pemasok dan pelanggan. Dengan kolaborasi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam rantai pasokan. Pengelolaan risiko. Prinsip ini menekankan pentingnya mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengolah risiko-risiko yang terkait dengan rantai pasokan, seperti risiko pasokan, risiko biaya, atau risiko operasional. B. Penggunaan teknologi dan analitik. Prinsip ini menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi dan analitik untuk meningkatkan kinerja rantai pasokan. Hal ini mencakup penggunaan sistem informasi, analisis data, dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Keberlanjutan. Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan rantai pasokan. Hal ini mencakup mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kegiatan rantai pasokan. Inovasi. Prinsip ini menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan rantai pasokan. Hal ini mencakup mencari cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau meningkatkan nilai tambahan dalam rantai pasokan. Bagian-bagian esensi.
SC. A. Pemasok adalah pihak yang bertugas menyuplai bahan baku produksi, baik bahan mentah maupun bahan setengah jadi. Pihak ini dapat merupakan bagian internal dari perusahaan maupun pihak luar. B. Penyimpanan bahan baku. Bagian ini memiliki tugas melakukan seleksi bahan baku yang akan digunakan, juga menyimpan dalam gudang apabila bahan baku yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan pihak industri. Dapat menolak dan mengembalikan bahan baku yang diterima pada ke pihak pemasok. Dalam dunia penyimpanan dikenal istilah FIFO, Fix in, fix out, yaitu bahan yang masuk dulu akan dipakai terlebih dahulu. C. Bagian manufaktur atau proses produksi. Bagian ini memiliki tugas merakit atau memproduksi barang jadi dari bahan baku yang diproses. Bagian ini memiliki tugas merakit atau memproduksi barang jadi dari bahan baku yang diproses. Pada bidang manufaktur elektronik, bagian ini bertugas merakit komponen elektronik menjadi barang atau perangkat elektronika yang berfungsi dengan normal. Semakin tepat waktu dan tepat komponen yang diperlukan, maka proses produksi semakin lancar. D. Bagian logistik. Bagian logistik merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap pengiriman produk jadi kepada bagian penyimpanan produk sebelum dikirim ke tim pemasaran maupun ke konsumen. Pasar atau konsumen. Bagian ini adalah tujuan akhir dari proses manufaktur, keterserapan produk yang dihasilkan oleh pasar, indikator keberhasilan sebuah perusahaan dalam memproduksi barang produk. Thanks untuk presentasinya. Sekian dari video kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.